Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi membahas soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, merek, ataupun nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk-produk tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Sejarah dan evolusi layer 1 blockchain. History and evolution of layer 1 blockchain. Nah, yang akan kita bahas key points-nya. Jadi layer 1 blockchain ini kan sebenarnya fundamental atau dasar dari jaringan blockchain. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan satu aplikasi berbasis blockchain, pasti ada layer satunya. Entah itu aplikasinya memang nempel di layer 1 atau bahkan di layer 2 atau di layer 3, layer 4 mungkin. Tapi selalu ada layer satunya sebagai penyedia platform gitu ya. Kemudian transaksi yang terjadi dalam blockchain itu diproses di dalam layer 1 tanpa tambahan layer atau chain baru. Jadi ini adalah layer dasar gitu ya, atau chain dasar atau chain utama dari sebuah ekosistem blockchain. Nah, kalau nanti akan kita lihat ada evolusi gitu ya, evolusi besar sebenarnya yang berkembang sejak kemunculan Bitcoin. Kemudian kita akan mengeksplorasi beberapa major milestone atau pencapaian yang besar gitu ya, dan inovasi-inovasi apa saja yang terkait dengan perkembangan dari layer 1 blockchain. Apa itu layer 1? Kalau kita lebih masuk ke dalam definisinya dari layer 1 blockchain adalah dia layer atau infrastruktur blockchain yang beroperasi secara independen. Gitu ya. Jadi dia tidak bergantung dari jaringan lain. Nah, itu namanya layer 1. Contohnya Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Mungkin mudah dipahami karena untuk di titik sekarang ini memang hampir semua aplikasi utama itu berjalan di atas layer 1 gitu ya. Misalnya smart contract biasanya adanya di layer 1. Meskipun sudah mulai bergerak ke layer 2 karena untuk meningkatkan skalabilitas, tapi nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Tapi biasanya di layer 1 ya, aplikasi-aplikasi ini. Kemudian tadi sudah kita bahas soal bagaimana layer 1 itu menangani transaksi, keamanan, dan konsensus. Jadi konsensus utamanya itu ada di layer 1 biasanya. Kemudian ketika terjadi upgrade pasti ada perubahan perubahan major, perubahan besar ya. Jadi kalau protokolnya berubah pasti banyak terjadi perubahan. Kalau misalnya hanya perubahan di layer 2, biasanya di layer satunya tidak masalah. Tetapi ada juga ketika layer 2 butuh perubahan atau butuh fitur, nanti perubahannya di layer 1 dilakukan gitu ya. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, generasi pertama tentu saja kita harus menyebutkan Bitcoin di tahun 2009. Jadi Bitcoin memperkenalkan kepada dunia decentralized money yang mungkin pertama di dunia ya. Kemudian menggunakan proof of work sebagai satu mekanisme keamanan, fokusnya ke keamanan dan imutabilitas. Nah, jadi ketika dimunculkan atau ketika muncul tahun 2009, dia itu memang seperti baru perkenalan gitu ya. Jadi dia fasilitasnya atau kapasitasnya juga tidak terlalu besar. Jadi lambat. Kalau kita komparasikan dengan blockchain yang modern yang lebih cepat, ya si Bitcoin ini masih berjalan sangat lambat, kemudian kapasitasnya kecil di tahun-tahun awal itu 2009 dan beberapa tahun berikutnya itu masih sangat lambat. Itu terjadi karena memang misalnya yang pertama tahun 2009 ini internet memang masih belum menyebar luas gitu ya, masih memang berkembang. Kemudian kecepatan internet juga masih kurang besar gitu ya. Broadband itu juga masih langka. Kemudian jumlah transaksi juga belum besar, makanya mungkin pertimbangan awalnya
ketika Satoshi menerbitkan Bitcoin ini ya masih sedikit dulu nggak apa-apa, atau kapasitasnya kecil dulu tidak apa-apa. Memang toh jumlah transaksinya juga tidak banyak. Kemudian konsumsi energinya cukup besar karena memang di proof of work ini kan sebenarnya simple gitu ya. Dia diciptakan dengan metode yang cukup simple. Makanya konsumsi energinya cukup besar. Karena memang kalau semakin banyak orang bergabung di dalam konsensus proof of work, ya jumlah konsumsi energinya semakin besar. Kemudian kita lihat ada generasi kedua tahun 2015. Nah, ini sebenarnya lompatan yang signifikan gitu ya, quantum leap istilahnya. Jadi ketika di Bitcoin ini terjadi keterbatasan soal bahasa pemrograman atau fasilitas pemrograman, sehingga ketika orang mau membuat sesuatu yang kreatif, itu sangat terbatas di Bitcoin. Nah, jadilah si Ethereum ini muncul, kemudian memperkenalkan satu fasilitas namanya Ethereum Virtual Machine dengan smart contract, di mana orang bisa membuat aplikasi terdesentralisasi atau DApps di dalam Ethereum gitu ya. Nah, ini orang juga semakin optimis terhadap teknologi blockchain karena ternyata dengan Ethereum ini terbukti bahwa Ethereum tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai komputer dunia atau dua komputer gitu ya. Jadi kita bisa melakukan komputasi di atas teknologi blockchain atau di atas platform blockchain gitu. Nah, cuman masalahnya adalah gas fee-nya semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin banyak orang menggunakan, ya kompetisi untuk space dari satu blok ya semakin besar. Nah, orang kan berbondong-bondong ingin transaksinya dimasukkan ke dalam satu blok. Ya artinya ya semakin mahal. Nah, kalau semakin banyak orang pakai, gas fee-nya semakin tinggi, itu jadi masalah skalabilitas gitu ya. Karena memang mungkin pada saat diluncurkan, skalabilitas ini bukan jadi prioritas. Karena ya toh misalnya dia akan melihat dulu apakah sukses atau tidak. Nah, itu kan yang utama. Ternyata sukses besar. Nah, kalau kita bahas lebih dalam soal masalah skalabilitas di dalam blockchain-blockchain yang awal itu ya. Jadi blockchain yang OG seperti Bitcoin dan Ethereum itu lambat dan mahal ya. Kalau misalnya kita pernah dengar ada Black Thursday-nya MakerDAO, itu kan juga akibat dari skalabilitas, persoalan skalabilitas. Jadi memang banyak sekali transaksi yang tidak bisa terkonfirmasi, akhirnya ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini, kemudian mengambil keuntungan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, kemudian ketika terjadi biaya transaksi terlalu tinggi, itu orang jadi males kan. Misalnya ketika kita mengirim Bitcoin seharga Rp100.000 gitu ya. Ternyata biayanya jadi 10.000 atau bahkan 20.000. Nah, itu kan jadi terlalu tinggi gitu ya. Biayanya dibandingkan dengan fasilitas yang ditawarkan. Karena kan dia hanya mengirim Rp100.000, kok biayanya jadi 20.000, artinya kan 20% ya, tidak masuk akal. Jadi di masa lalu orang yang ingin bertransaksi dengan ukuran mikro itu menahan diri gitu ya, karena kalau di Bitcoin kan di saat-saat tertentu terlalu mahal, jadi orang ya jadi malas menggunakan. Kemudian orang merasa bahwa butuhkan solusi-solusi untuk scaling, makanya ada layer 2 atau layer 1 juga ditingkatkan gitu ya, misalnya Ethereum dengan menambah kapasitas blok gas limit ditingkatkan gitu ya. Kemudian ada juga orang yang mencoba untuk mendesain blockchain baru. Nah, kemudian ada juga di milestone di mana era proof of stake ini jadi primadona. Jadi orang berpikir bahwa kok kita masih banyak orang yang tidak punya saluran listrik atau akses ke listrik, tetapi ada orang lain yang memang memboroskan energi listrik gitu ya berpikirnya. Juga energi listrik itu berhubungan dengan polusi udara karena kan biasanya di-generate dengan menggunakan batu bara misalnya atau minyak bumi atau gas. Itu jadi tidak terlalu green. Makanya ada beberapa pihak yang mengusulkan satu mekanisme namanya proof of stake.
Nah, proof of stake ini utamanya adalah untuk mengurangi penggunaan listrik atau energi. Kemudian ketika proof of stake-nya ini bisa lebih efisien, transaksinya juga bisa dipercepat konfirmasinya. Nah, misalnya di Ethereum 2.0 itu perubahan dari proof of work ke proof of stake, kemudian Cardano, kemudian Polkadot itu menggunakan proof of stake semua. Tantangannya adalah ya keamanan misalnya, ya. Kemudian sentralisasi. Jadi biasanya proof of stake ini kan orang-orang yang punya stake dalam jumlah minimal tertentu. Nah, makanya tidak semua orang bisa bergabung ke dalam metode proof of stake. Kemudian muncullah Solana dengan satu jualannya yaitu high performance blockchain. Jadi kalau di dalam Solana itu fokusnya adalah TPS atau transaksi per detik, transaction per second itu bisa sampai 65.000 TPS. Nah, dia ini menggunakan proof of history yaitu dan proof of stake jadi gabungan, ya. Kemudian biayanya kecil, transaksinya cepat. Cuman masalahnya adalah dia pernah network outages atau jaringannya mati gitu ya. Berapa kali bahkan. Kemudian ada resiko keamanan, kemudian juga ada sentralisasi karena untuk menjadi satu node atau partisipan di dalam proof of stake-nya Solana itu butuh stake yang jumlahnya signifikan gitu ya. Bahkan sampai juta dolar. Nah, makanya ini juga jadi permasalahan. Kemudian juga tidak biaya dari satu node itu juga tinggi operasionalnya. Karena kan dia butuh resources yang besar untuk menggunakan atau untuk memproses jumlah transaksi yang besar. Kemudian ada juga tipe yang lain selain yang high performance, juga ada namanya multi-chain. Jadi pendekatan multi-chain. Contohnya Avalanche. Jadi Avalanche ini meluncurkan sekaligus 3 chain, namanya X-chain, C-chain, dan P-chain. Jadi masing-masing chain ini punya fitur yang berbeda gitu ya. Kemudian dia menawarkan kustomisasi untuk setiap chain ini karena kan penggunanya berbeda. Nah, cuman masalahnya adalah kompleksitas dan adopsinya itu apakah 3 chain ini bisa menarik banyak orang atau menarik banyak pengguna, nah itu juga patut dipertanyakan. Kemudian Ethereum Upgrade ini kan jadi berita gitu ya di tahun 2022 gitu ya. Jadi salah satu yang ditunggu-tunggu dia berpindah dari proof of work ke proof of stake sudah selesai dan cukup sukses meningkatkan skalabilitas dan efisiensi energi. Kemudian kalau sharding ini sebenarnya tidak sih. Sharding akhirnya yang tadinya direncanakan akhirnya dibatalkan karena si Ethereum ini lebih cenderung ke peningkatan skalabilitas dengan menggunakan layer 2. Nah, yang unik juga ada Cosmos dan Polkadot gitu ya. Dia punya satu blockchain layer 1 tetapi dia memfasilitasi blockchain-blockchain lain yang bergabung ke dalam ekosistem Cosmos dan Polkadot. Tentu saja blockchain-blockchain ini harus kompatibel gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau dengan Cosmos itu ada Cosmos SDK, satu blockchain harus dibangun dengan Cosmos SDK supaya kompatibel. Dia menggunakan protokol misalnya namanya IBC, Inter-Blockchain Communication. Kalau Polkadot ada namanya Parachain atau Parallel Chain. Jadi si Polkadotnya sendiri itu tidak punya fasilitas selain untuk proof of stake atau governance. Sementara yang fitur-fitur lain seperti smart contract itu difasilitasi oleh Parachain. Jadi tujuan utama dari Cosmos dan Polkadot itu adalah membuat blockchain work together atau kompatibel satu sama lain atau bisa berkomunikasi satu sama lain. Itu fokus utama atau barang yang dijual atau ide yang dijual dari Cosmos dan Polkadot seperti itu. Nah, kalau kita mau berandai-andai masa depan dari layer 1 itu seperti apa? Bisa jadi AI karena AI sekarang jadi topik yang mendominasi. Kombinasi antara AI dan blockchain itu bisa digabungkan untuk otomasi. Misalnya sekarang ada agentic AI gitu ya. Jadi tidak hanya generate tetapi juga melakukan sesuatu aktivitas. Kemudian zero knowledge proof untuk peningkatan privacy. Kemudian bagaimana caranya supaya konsensus model ini lebih energi efisien. Misalnya proof of stake kurang efisien, apalagi yang lebih efisien. Kemudian yang layer 2 ini
berkompetisi dengan layer 1. Bagaimana ketika Solana misalnya berkompetisi dengan layer 2 di Ethereum. Nah, summary dan takeaway, layer 1 itu berkembang dari Bitcoin, Ethereum, Solana, Cosmos, Polkadot. Nah, itu masing-masing. Avalanche juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian area fokusnya adalah speed, kecepatan, keamanan, dan skalabilitas. Nah, ini sebenarnya jadi apa namanya? Mana yang diutamakan di satu blockchain, tapi juga di blockchain tersebut kalau misalnya skalabilitasnya tinggi, tetapi biasanya desentralisasinya kurang gitu ya. Kalau pernah dengar soal tiga constraint dari blockchain gitu ya, trilema, nah itu juga termasuk di sini. Kemudian proof of stake itu mengubah peta blockchain gitu ya, yang tadinya fokus ke mining sekarang mau fokusnya ke staking. Kemudian kebutuhan atas interoperabilitas dan efisiensi. Interoperabilitas misalnya dengan cross chain teknologi gitu ya, itu juga jadi salah satu fokus di masa depan. Nah, sampai di sini diskusi atau video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.